Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irda Febrianti dengan NIM 2103226. Di sini saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu materi kelima, yaitu tentang tanaman belum menghasilkan atau TBM. Nah, apa sih TBM itu? Nah, TBM adalah tandan buah masa kelapa sawit adalah tahap perkembangan tanaman kelapa sawit ketika tandan buah mencapai kematangan fisiologis dan siap dipanen. Pada tahap ini, tandan buah telah mencapai kondisi optimum untuk produksi minyak. Berikut ini adalah penjelasan tentang TBM kelapa sawit. Yang pertama namanya itu tahap perkembangan tanaman. Kelapa sawit memiliki beberapa tahapan perkembangan. Tanaman belum menghasilkan TBM ini adalah fase awal 0-3 tahun sejak penanaman sampai pohon mulai menghasilkan buah. Tanaman menghasilkan pada usia sekitar 3 tahun, pohon mulai menghasilkan tandan buah. Tandan buah masa TBM pada fase ini, buah di tandan siap untuk dipanen dan diolah menjadi minyak. Ciri-ciri tandan buah masa. Di sini tanda buah kelapa sawit dianggap masa itu memiliki kriteria warna buahnya itu buah berubah dari hijau menjadi merah, coklat atau kuning. Jatuhnya buah lepas. Beberapa buah akan lepas dari tandan dan jatuh ke tanah. Kandungan minyak maksimal. Buah masa mengandung minyak yang optimal untuk diekstraksi. Penentuan kematangan. Kematangan tandan buah sangat penting karena berpengaruh langsung pada kualitas dan kuantitas minyak sawit yang dihasilkan. Tandan buah harus dipanen tepat waktu untuk memaksimalkan produksi minyak dan menghindari penurunan kualitas akibat buah yang terlalu matang atau kurang matang. Proses panen. Proses panen itu biasanya dilakukan secara manual dengan alat seperti dodos atau egrek. Setelah dipanen, tandan buah segera dibawa ke pabrik pengolahan untuk diproses lebih lanjut. Pengaruh kematangan buah terhadap produksi minyak. Buah terlalu muda, kandungan minyaknya itu akan lebih rendah, tetapi kandungan asam lemak bebas atau FFA lebih rendah. Buah terlalu matang, kandungan minyaknya itu lebih tinggi, tetapi FFA-nya juga lebih tinggi yang bisa menurunkan kualitas minyak. Faktor yang mempengaruhi kematangan buah. Beberapa faktor yang mempengaruhi kematangan buah kelapa sawit diantaranya yaitu iklim dan cuaca, di mana iklim dan cuaca ini mencakup cahaya matahari, curah hujan, dan suhu mempengaruhi laju pertumbuhan dan kematangan buah. Pemeliharaan tanaman, pemupukan, pengairan, dan pemangkasan pohon secara berkala berperan penting dalam memastikan pertumbuhan buah yang optimal. Manajemen panen. Untuk memastikan buah yang dipanen berada pada tingkat kematangan yang tepat, manajemen panen harus dilakukan dengan baik, melibatkan pemantauan rutin, pelatihan pekerja, dan penjadwalan panen yang ketat. Pemahaman tentang TBM kelapa sawit sangat penting dalam industri kelapa sawit. Ini dikarenakan berkaitan langsung dengan efisiensi produksi minyak dan kualitas produk akhir. Proses sebelum pemindahan bibit. Bibit yang dipindahkan. Umur bibit. Bibit kelapa sawit yang akan siap dipindahkan umumnya berumur antara 10 hingga 14 bulan. Pada usia ini, bibit telah tumbuh dengan baik dan siap menghadapi kondisi lapangan. Tinggi bibit. Bibit harus memiliki tinggi antara 80-100 cm dengan minimal 15-20 helai daun yang terbuka sempurna. Tinggi bibit. Kondisi batang dan akar. Batang bibit harus kokoh dan sehat, dengan akar yang kuat tidak terbelit di polybag. Bibit dengan akar yang terlalu panjang atau terbelit akan sulit berkembang setelah dipindahkan ke lapangan. Pastikan akar tersebut baik di dalam polybag. Bibit kelapa sawit dengan akar yang terlalu panjang atau terbelit di polybag dapat mengalami beberapa masalah serius setelah dipindahkan ke lapangan. Nah, berikut ini ada beberapa penjelasan apa sih akibat dari
akibat dari akar yang terlalu panjang atau terbelit di polybag. Yang pertama itu pertumbuhan terhambat. Yang kedua, akar yang terbelit di polybag tidak dapat berkembang dengan baik setelah ditanam di lapangan. Akar yang terliput atau melingkar tidak bisa menyebar di lapangan. Akar yang itu melingkar tidak bisa menyebar secara optimal di dalam tanah, sehingga kemampuan tanaman untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah akan terganggu. Ini dapat menyebabkan pertumbuhan bibit menjadi terhambat atau kerdil, penyerapan air dan nutrisi menurun. Akar yang sehat berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Jika akarnya terbelit, area penyerapan itu akan menjadi lebih terbatas, sehingga tanaman tidak mendapatkan nutrisi dan air yang cukup. Akibatnya, tanaman akan mengalami kekurangan nutrisi yang ditunjukkan dengan daun yang menguning, kerdil, dan bahkan layu. Stres tanaman. Bibit dengan akar yang terbelit lebih rentan mengalami stres saat ditanam di lapangan. Akar yang terbelit itu cenderung lebih lemah dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi baru di lapangan. Stres ini bisa menyebabkan tanaman gagal beradaptasi, sehingga pertumbuhannya terganggu dan bibit bisa mati dalam jangka waktu yang lebih cepat dibanding bibit dengan akar yang sehat. Selanjutnya ada kerusakan akar. Saat polybag dibuka, akar yang terbelit seringkali rentan rusak. Kerusakan akar saat pemindahan mengurangi kemampuan tanaman untuk bertahan di lingkungan baru dan memperlambat proses yang bisa memicu proses adaptasi. Akar yang rusak juga lebih rentan terhadap infeksi penyakit yang bisa memicu masalah kesehatan tanaman lebih lanjut. Kegagalan pertumbuhan jangka panjang. Akar yang tidak berkembang dengan baik pada tahap awal akan berdampak pada pertumbuhan jangka panjang. Tanaman kelapa sawit dengan akar yang terbelit mungkin tidak akan pernah mencapai potensi penuh dalam hal ukuran, produksi buah, dan umur ekonomisnya. Hal ini menyebabkan tanaman kurang produktif dan berpotensi tidak mampu memberikan hasil yang optimal. Kesehatan bibit. Bibit yang siap dipindahkan harus bebas dari penyakit dan serangan hama. Bibit yang terinfeksi akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi di lapangan dan dapat menghambat produktivitas jangka panjang. Persiapan lahan. Pembersihan lahan. Lahan harus dibersihkan dari gulma, semak belukar, serta sisa tanaman sebelumnya yang dapat menghambat pertumbuhan bibit. Gulma akan bersaing dengan bibit dalam mendapatkan nutrisi air dan cahaya matahari. Pengolahan tanah dilakukan dengan cara pembajakan atau pencangkulan selama 30-40 cm. Ini bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan sirkulasi udara serta penyerapan air oleh akar tanaman. Penggampuran. Apabila pH tanah terlalu rendah, kurang dari 4,5, tanah perlu dikapur menggunakan dolomit untuk menetralkan keasaman tanah. Tanah dengan pH ideal antara 4,5 sampai 5,5 akan mendukung pertumbuhan kelapa sawit secara optimal. Pembuatan lubang tanam. Lubang tanam harus memiliki ukuran 60 x 60 x 60 cm. Lubang disiapkan 2 minggu sebelum pemindahan agar tanah memiliki sirkulasi udara yang cukup. Penggemburan tanah di sekitar lubang juga penting untuk mendukung perkembangan akar. Jarak tanam. Jarak tanam yang direkomendasikan adalah 8 meter antara tanaman dengan pola segitiga sama sisi. Jarak ini memastikan setiap pohon memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh tanpa bersaing untuk mendapatkan cahaya air dan unsur hara. Kebutuhan unsur hara tanah. Sebelum pemindahan bibit, kita pastikan tanah mengandung unsur hara yang cukup, baik mikro maupun mikro. Unsur hara ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan awal bibit setelah ditanam di lapangan. Unsur hara makro yaitu terdiri dari nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan kalsium, di mana nitrogen ini sangat penting untuk pertumbuhan daun dan batang serta proses fotosintesis.
Fosfor mendukung perkembangan akar dan metabolisme energi. Kalium meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit serta membantu pengaturan air di dalam tanaman. Magnesium berperan penting dalam pembentukan klorofil untuk fotosintesis. Kalsium memperkuat dinding sel dan mengatur pembelahan sel. Unsur hara mikro yaitu ada besi, mangan, seng. Nah, di mana besi di sini mendukung pembentukan klorofil dan proses respirasi tanaman. Mangan penting dalam proses fotosintesis dan metabolisme nitrogen. Seng membantu sintesis hormon yang mendukung pertumbuhan tanaman. Tahap pemindahan bibit. Yang pertama, pengangkutan bibit. Sebelum pengangkutan, bibit disiram untuk menjaga kelembaban tanah di dalam polybag. Hal ini sangat penting untuk mengurangi stres pada tanaman selama pengangkutan. Metode pengangkutan. Bibit diangkut menggunakan kendaraan tertutup atau terlindung dari sinar matahari langsung untuk mencegah stres panas. Pastikan bibit disusun secara vertikal dan polybag tidak sobek selama pengangkutan. Penyimpanan sementara. Apabila bibit tidak langsung ditanam, letakkan bibit di tempat yang teduh dan terlindung dari angin untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Penanaman di lapangan. Pembukaan polybag harus dirobek dengan hati-hati agar tidak merusak akar. Pemotongan dilakukan di bagian bawah dan di samping polybag sehingga akar dapat ditarik keluar dengan aman. Penempatan bibit. Bibit harus ditempatkan di tengah lubang dengan posisi tegak, lurus. Akar harus disebar dengan baik dan tidak terlipat di dalam tanah. Bagian leher akan harus berada di tepat di permukaan tanah. Penimbunan tanah. Setelah bibit ditempatkan, lubang ditutup kembali dengan tanah gembur hingga penuh. Tanah kemudian dipadatkan secara perlahan untuk memastikan akar terbenam dengan baik namun tetap mendapatkan sirkulasi udara. Penyiraman awal. Setelah penanaman, bibit harus segera disiram dengan air untuk memastikan kelembaban tanah dan mengurangi risiko stres pada tanaman. Perawatan setelah penanaman atau tahap TBM. Pemupukan. Frekuensi pemupukan. Pemupukan dilakukan setiap 3-4 bulan sekali. Pupuk yang digunakan dapat berupa pupuk NPK, urea, dolomit, atau pupuk organik. Dosis pemupukan pada tahun pertama TBM 1, dosis pemupukan itu lebih rendah dan meningkat seiring pertambahan usia tanaman. Pemupukan awal difokuskan pada nitrogen dan fosfor untuk mendukung pertumbuhan daun dan akar. Tahun pertama TBM 1. Pada tahun pertama, fokus pemupukan adalah untuk mendukung pertumbuhan awal bibit, khususnya itu pertumbuhan akar dan daun. Dosis pemupukan pada tahun pertama relatif lebih rendah dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Itu dikarenakan bibitnya itu masih dalam tahap adaptasi dan pertumbuhan awal. Frekuensi pemupukan. Pemupukan dilakukan setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam setahun. Dosis pemupukan. Dosis pupuk yang direkomendasikan untuk setiap kali pemupukan pada TBM 1, dosis per tahun per aplikasi. NPK dosisnya 300 gram per pohon, urea 150 gram per pohon, dolomit 100 gram per pohon, pupuk organik 2-5 kg per pohon. Itu bisa berupa kompas atau pupuk kandang, tergantung kebutuhan dan kondisi tanah. Interval waktu pemupukan. Pemupukan pertama, setelah bibit dipindahkan ke lapangan atau sekitar 1 bulan setelah penanaman. Pemupukan kedua 3 bulan setelah pemupukan pertama. Pemupukan ketiga 6 bulan setelah pemupukan pertama. Pemupukan keempat 9 bulan setelah pemupukan pertama. Tahun kedua TBM 2. Pada tahun kedua, dosis pemupukan itu mulai ditingkatkan karena tanaman itu sudah mulai tumbuh besar dan memerlukan lebih banyak nutrisi. Fokus pemupukan tetap pada nitrogen dan fosfor untuk mendukung pertumbuhan daun dan akar, namun kalium yang mulai ditingkatkan untuk memperkuat batang. Frekuensi pemupukan. Pemupukan dilakukan setiap 4 bulan sekali atau 3 kali dalam setahun.
Dosis pemupukan NPK 400 gram per pohon, urea 200 gram per pohon, dolomit 150 gram per pohon, kalium 100 gram per pohon, pupuk organik 5-8 kg per pohon tergantung kondisi tanah. Interval waktu pemupukan. Pemupukan pertama itu 12 bulan setelah pemindahan bibit ke lapangan. Pemupukan kedua 16 bulan setelah pemindahan bibit. Pemupukan ketiga 20 bulan setelah pemindahan bibit. Tahun ketiga, TBM 3. Pada tahun ketiga, dosis pemupukan kembali ditingkatkan karena tanaman mulai mendekati fase tanaman menghasilkan atau TM. Fokus utama pemupukan pada tahun ini adalah memperkuat batang dan akar serta memastikan tanaman siap untuk mulai berbuah. Frekuensi pemupukan. Pemupukan dilakukan setiap 4 bulan sekali atau 3 kali dalam setahun. Dosis pemupukan NPK 500 gram per pohon, urea 250 gram per pohon, dolomit 200 gram per pohon, kalium 150 gram per pohon, pupuk organik 8-10 kg per pohon tergantung kondisi tanah. Interval waktu pemupukan. Pemupukan pertama 24 bulan setelah pemindahan bibit ke lapangan. Pemupukan kedua 28 bulan setelah pemindahan bibit. Pemupukan ketiga 32 bulan setelah pemindahan bibit. Poin tambahan untuk pemupukan. Nitrogen. Nitrogen ini penting untuk pembentukan daun dan batang. Nitrogen diberikan lebih banyak pada fase awal atau tahun pertama untuk mendukung pertumbuhan vegetatif. Fosfor dibutuhkan untuk perkembangan akar yang sehat. Fosfor penting sejak awal penanaman. Kalium itu meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan dan serangan penyakit, serta membantu pengaturan air dalam tanaman. Kalium ditingkatkan pada tahun kedua dan ketiga untuk memperkuat batang. Dolomit berfungsi sebagai sumber magnesium untuk fotosintesis dan meningkatkan kesuburan tanah. Pupuk organik ditambahkan untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah. Yang membantu penyerapan pupuk kimia dan mempertahankan kelembapan tanah. Pengendalian gulma. Gulma dapat menghambat pertumbuhan kelapa sawit karena bersaing untuk mendapatkan nutrisi air dan cahaya. Oleh karena itu, pengendalian gulma sangat penting dan dapat dilakukan secara manual penyiangan atau menggunakan herbisida yang aman. Jenis-jenis gulma yang umum pada tahap TBM. Gulma berdaun lebar Broadleaf Weed. Gulma berdaun lebar umumnya tumbuh subur di lahan yang terbuka dan memiliki banyak cahaya. Jenis gulma ini dapat cepat bertumbuh dan memiliki kemampuan kompetitif yang tinggi dalam mengambil nutrisi dari tanah. Beberapa jenis yang sering ditemukan di kelapa sawit adalah meliputi, yang pertama itu ada Agratum Conigioides babandotan. Gulma ini dikenal karena pertumbuhannya yang cepat dan kemampuannya bersaing untuk mendapatkan air dan nutrisi. Borea alata herba pahit memiliki daun berbentuk oval dan cepat menyebar di lahan terbuka. Mikania migranta selaput tunggal. Tumbuhan merambat yang dapat menutupi tanaman utama dan menghalangi cahaya matahari. Biden pilosa atau ketul. Gulma ini memiliki batang yang kokoh dengan daun lebar dan sering tumbuh di antara barisan tanaman kelapa sawit. Gulma berdaun sempit, Grasas. Gulma berdaun sempit itu biasanya terdiri dari spesies rumput-rumputan yang tumbuh dengan cepat dan memiliki sistem perakaran yang kuat. Mereka sangat kompetitif dalam hal pengambilan air dan nutrisi. Jenis-jenis gulma berdaun sempit yang sering ditemukan adalah Impreta alang-alang,
Salah satu gulma paling berbahaya yang sering tumbuh di lahan kelapa sawit. Alang-alang memiliki sistem perakaran yang dalam dan menyebar luas. Selanjutnya rumput teki. Gulma berakar kuat dan menjalar, tumbuh cepat dan sulit dihilangkan. Rumput belulang. Gulma ini tumbuh dengan cepat di lahan terbuka dan kering, serta mampu bertahan di berbagai kondisi lingkungan. Gulma tipe pakis. Gulma jenis pakis tumbuh di lahan yang lembab dan teduh. Mereka biasanya tumbuh di bawah naungan kelapa sawit atau di daerah yang cenderung basah. Jenis-jenis gulma pakis yang umum ditemukan di kebun kelapa sawit antara lain pakis paku. Gulma ini tumbuh di area yang lembab dan dapat menyebar luas jika tidak dikendalikan. Selanjutnya, pakis merambat yang sering ditemukan di daerah tergenang air laut atau tanah yang lembab. Gulma tipe teki-tekian. Gulma teki-tekian ini memiliki daun yang kaku dan tajam serta akar yang kuat. Mereka dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, terutama di lahan basah atau tergenang. Jenis-jenis yang sering dijumpai adalah teki liar, salah satu gulma yang paling sulit dikendalikan karena akarnya yang sangat dalam dan mudah tumbuh kembali. Selanjutnya, teki kuning. Gulma ini memiliki perakaran yang kuat dan tumbuh di area yang memiliki drainase buruk. Gulma merambat. Gulma merambat cenderung menyebar dengan cepat di atas tanaman kelapa sawit sehingga menghalangi cahaya matahari yang dibutuhkan oleh tanaman. Beberapa jenis gulma merambat yang sering ditemui adalah selaput tunggul. Tumbuhan merambat ini dapat menutupi tajuk pohon kelapa sawit dan mengurangi penetrasi cahaya. Passiflora foetida atau merkisa liar. Gulma merambat ini memiliki daun berumbai dan seringkali menutupi tanaman utama. Dampak negatif gulma pada tahap TBM. Bersaing untuk nutrisi dan air. Gulma bersaing langsung dengan tanaman kelapa sawit untuk mendapatkan nutrisi dari tanah dan air. Jika gulma dibiarkan tumbuh tanpa dikendalikan, hal ini dapat menyebabkan kelapa sawit kekurangan nutrisi penting, sehingga pertumbuhannya terganggu. Mengurangi penetrasi cahaya matahari. Gulma jenis merambat seperti Micania micrantha dapat menutupi daun tanaman kelapa sawit dan menghalangi sinar matahari. Ini dapat mengganggu proses fotosintesis yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Menjadi inang bagi hama dan penyakit. Beberapa gulma dapat menjadi inang bagi hama atau penyakit yang dapat menyebar ke tanaman kelapa sawit. Misalnya, gulma berdaun lebar dapat menarik hama, seperti ulat atau kumbang yang juga menyerang kelapa sawit. Menghambat akses perawatan. Gulma yang tumbuh lebat akan menyulitkan akses petani untuk melakukan perawatan seperti pemupukan, penyiraman, dan pemangkasan daun. Hal ini mengakibatkan perawatan yang tidak optimal bagi tanaman kelapa sawit. Pengendalian gulma pada tahap TBM. Pengendalian gulma sangat penting pada tahap TBM untuk memastikan pertumbuhan tanaman kelapa sawit tidak terganggu. Beberapa metode pengendalian gulma yang efektif adalah pengendalian secara manual atau penyiangan. Penyiangan secara manual adalah metode yang umum dilakukan terutama untuk gulma yang tumbuh di sekitaran pangkal tanaman. Proses ini dilakukan dengan mencabut gulma menggunakan tangan atau alat sederhana. Penyiangan manual efektif untuk gulma berdaun lebar dan set gas, namun memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak dan waktu yang lama. Penggunaan herbisida. Herbisida pratumbuh. Herbisida jenis ini diaplikasikan sebelum gulma mulai tumbuh. Mereka bekerja dengan mencegah perkecambahan atau pertumbuhan bibit gulma. Herbisida pratumbuh cocok untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan berdaun sempit pada tahap awal pertumbuhan. Herbisida pasca tumbuh. Herbisida pasca tumbuh diaplikasikan langsung pada gulma yang sudah tumbuh. Jenis herbisida ini bekerja dengan meresap melalui daun dan menghentikan pertumbuhan gulma. Contoh herbisida pasca tumbuh ini termasuk herbisida selektif dan non-selektif, tergantung pada jenis gulma yang akan dikendalikan. Pengendalian dengan mulsa.
Penggunaan mulsa organik seperti pelepah kelapa sawit atau daun-daun yang jatuh dapat membantu menekan pertumbuhan gulma. Mulsa menjaga kelembapan tanah, mengurangi erosi, dan menekan pertumbuhan gulma di sekitar tanaman. Pengendalian secara biologis. Pengendalian biologis menggunakan agen hayati seperti serangga pemangsa atau patogen alami untuk mengurangi populasi gulma. Ini merupakan metode yang ramah lingkungan, namun memerlukan pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara gulma dan agen biologis yang digunakan. Selanjutnya ada pengairan. Selama masa TBM, kelapa sawit membutuhkan pasokan air yang cukup, terutama pada musim kemarau. Jika lahan memiliki keterbatasan air, irigasi tambahan atau penyiraman manual bisa dilakukan. Tanaman muda sangat rentan terhadap kekeringan, sehingga perawatan pengairan harus diperhatikan. Pemangkasan daun. Daun-daun yang kering atau rusak atau terkena penyakit harus dipangkas secara berkala. Pemangkasan membantu meningkatkan sirkulasi udara dan penetrasi cahaya, yang penting untuk pertumbuhan tanaman dan mencegah kelembapan berlebih yang dapat memicu penyakit. Pengendalian hama dan penyakit. Jenis hama pada tahap TBM. Ulat pemakan daun. Ulat merupakan hama yang sering menyerang daun kelapa sawit pada tahap TBM. Mereka memakan daun, mengganggu proses fotosintesis, dan memperlambat pertumbuhan tanaman. Jenis ulat. Itu ada ulat api, Mahasena corbit, Dramatrima, Mythisapliana, atau ulat bulu. Gejala serangan. Daun yang terserang akan terlihat bolong-bolong, berubah warna menjadi coklat atau bahkan mengering. Dalam serangan berat, ulat dapat memakan seluruh daun sehingga tanaman tidak dapat melakukan fotosintesis. Pengendalian, pemantauan rutin. Lakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi ulat sejak dini. Pengendalian biologis menggunakan musuh alami ulat seperti parasitoid dan predator, misalnya Telenomus untuk telur ulat. Pengendalian kimia. Jika serangan ulat parah, insektisida seperti deltametrin atau clopirifos dapat digunakan. Kumbang tanduk atau Orytes rhinoceros. Kumbang tanduk adalah hama yang sering menyerang kelapa sawit muda. Kumbang dewasa menggali lubang pada bagian pucuk tanaman untuk bertelur, yang mengakibatkan kerusakan mekanis pada jaringan tanaman. Gejala serangan, kumbang tanduk menggali lubang di pucuk kelapa sawit, menyebabkan dan akan menjadi rusak, tidak terbuka, sempurna, yaitu tidak berbentuk kipas, dan pada kasus berat tanaman dapat mati. Nah, pengendaliannya apa sih? Nah, di sini ada pengendaliannya secara biologis, di mana pengendalian biologis ini penggunaan virus Orytes sebagai agen biologis untuk menginfeksi dan membunuh kumbang tanduk. Pemangkasan dan sanitasi, yaitu membersihkan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi atau mati untuk mencegah perkembangan kumbang di area sekitarnya. Pengendalian kimia. Nah, apakah insektisida sistem pada area yang diserang untuk membunuh kumbang yang masih hidup di dalam tanaman? Rayap. Rayap menyerang akar dan batang kelapa sawit muda. Pengendalian kimia. Aplikasikan insektisida sistematik pada area yang terserang untuk membunuh kumbang yang masih hidup di dalam tanah. Rayap. Rayap menyerang akar dan batang kelapa sawit muda. Mereka memakan jaringan tanaman dari dalam, menyebabkan tanaman layu dan akhirnya mati jika tidak segera diatasi. Gejala serangan. Tanaman terlihat layu meskipun kondisi lingkungan baik. Jika tanaman dicabut, akar terlihat rusak dan bagian dalam batang berlubang. Pengendalian. Pemantauan rutin. Memeriksa gejala awal serangan rayap, terutama di area yang dekat dengan sisa-sisa kayu atau tanaman mati. Pengendalian kimia.
menggunakan insektisida sistematik yang disuntikkan ke tanah di sekitar tanaman untuk membunuh rayap di bawah permukaan. Tikus. Tikus adalah hama yang merusak akar dan batang tanaman kelapa sawit muda. Mereka mengunyah akar dan batang, menyebabkan tanaman menjadi tidak stabil dan juga dapat roboh. Gejala serangan. Tanaman muda akan terlihat goyah atau mudah roboh. Pada pemeriksaan lebih lanjut, akar atau batang bagian bawah terlihat terpotong atau terkikis. Pengendalian di sini ada 3, yaitu yang pertama pengendalian fisik, yaitu pemasangan perangkap tikus di area perkebunan. Pengendalian biologis, penggunaan burung hantu sebagai predator alami tikus. Pengendalian kimia, penggunaan rodentisida di sekitar area serangan. Belalang memakan daun-daun kelapa sawit, terutama di area yang terbuka. Serangan belalang dapat mengurangi jumlah daun produktif, mengganggu proses fotosintesis, dan memperlambat pertumbuhan tanaman. Gejala serangan. Daun-daun yang dimakan terlihat robek atau berlubang. Dalam serangan berat, hampir seluruh daun dapat hilang. Pengendalian. Pemantauan rutin. Pemantauan terhadap populasi belalang di area terbuka atau lapangan. Pengendalian kimia. Penggunaan insektisida kontak untuk membunuh belalang. Jenis-jenis penyakit pada tahap TBM. Nah, di sini ada busuk pangkal batang, Ganoderma bionensis. Busuk pangkal batang adalah salah satu penyakit paling mematikan pada kelapa sawit yang disebabkan oleh jamur Ganoderma bionense. Penyakit ini menyerang batang dan menyebabkan tanaman mati secara bertahap. Selanjutnya, gejala serangan. Daun kelapa sawit akan terlihat menguning dan layu, dimulai dari daun tua. Batang akan membusuk dari pangkalnya, dan jika diperiksa, itu akan ditemukan pertumbuhan jamur pada batang bagian bawah. Bagian dalam batang menjadi lembek dan mudah hancur. Pengendalian, pencegahan, sanitasi kebun dengan membersihkan sisa tanaman yang mati atau terkena penyakit, karena penyakit ini sering berkembang dari sisi tanaman yang membusuk. Penggunaan trichoderma. Jamur antagonis seperti trichoderma dapat digunakan untuk melawan pertumbuhan Ganoderma di tanah. Pemantauan rutin. Tanaman yang terkena serangan harus segera diidentifikasi dan diisolasi agar penyakit tidak menyebar ke tanaman lain. Penyakit akar merah. Rigidophorus microporus. Penyakit ini menyerang akar tanaman kelapa sawit dan disebabkan oleh jamur Rigidophorus microporus. Penyakit ini menyebabkan kerusakan serius pada sistem perakaran, sehingga mengganggu penyerapan air dan nutrisi oleh tanaman. Gejala serangan. Daun mulai menguning terutama pada bagian bawah, dan tanaman menjadi layu. Akar yang terinfeksi akan tampak membusuk dan berlendir, serta disertai pertumbuhan miselium jamur berwarna merah. Selanjutnya, pengendalian. Pencegahan. Sanitasi kebun dengan menghilangkan akar yang terinfeksi dan meningkatkan drainase di sekitar tanaman. Penggunaan trichoderma. Penggunaan jamur antagonis. Trichoderma dapat membantu mencegah infeksi lebih lanjut. Pengendalian kimia. Penggunaan fungisida yang sesuai pada tanah atau akar yang terinfeksi. Penyakit bercak daun. Penyakit bercak daun disebabkan oleh jamur Cercospora yang menyerang daun kelapa sawit muda. Bercak daun dapat menyebabkan penurunan kemampuan fotosintesis tanaman. Gejala serangan. Muncul bercak-bercak coklat atau hitam pada daun muda. Daun yang terinfeksi akan mati lebih cepat, mengurangi produksi tanaman. Pengendalian. Penggunaan fungisida. Penyemprotan fungisida sistematik pada daun yang terinfeksi. Pemangkasan. Pemangkasan daun-daun yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran penyakit.
Penyakit akar putih Rigidoporus lignosus. Penyakit ini menyerang akar dan daun disebabkan oleh jamur Rigidoporus lignosus. Penyakit ini menyebabkan pembusukan pada akar daun, mengganggu penyerapan nutrisi oleh tanaman. Gejala serangan. Daun menguning dan layu terutama pada tanaman yang sudah dewasa. Bagian akar akan terlihat busuk dan berlendir dengan miselium berwarna putih yang menutupi akar. Selanjutnya, pengendalian. Sanitasi kebun menghilangkan tanaman yang terinfeksi dan membersihkan area sekitar untuk mencegah penyebaran. Penggunaan trikoderma. Aplikasi jamur trikoderma sebagai agen biologis untuk melawan pertumbuhan jamur patogen. Fungisida. Penggunaan fungisida sistematik pada tanaman yang terkena infeksi. Pemberian mulsa. Pemberian mulsa organik seperti pelepah kelapa sawit atau daun-daun yang jatuh di sekitar pangkal tanaman berguna untuk menjaga kelembapan tanah, mengurangi pertumbuhan gulma, serta menambah bahan organik ke tanah setelah mulsa terurai. Monitoring dan evaluasi. Pemantauan kesehatan tanaman. Tanaman itu harus dipantau secara berkala untuk memantau tinggi jumlah daun dan kesehatan batang. Bibit yang tidak menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa bulan harus segera diganti atau replanting. Evaluasi perawatan. Perawatan seperti pemupukan, pengendalian gulma, dan pengairan harus dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa bibit mendapatkan nutrisi yang tepat dan bebas dari ancaman serta penyakit. Pengamatan pertumbuhan akar. Meskipun akar tidak terlihat, pertumbuhan akarnya itu bisa dipantau melalui tanda-tanda eksternal seperti kesehatan batang dan daun serta respon tanaman terhadap pemupukan. Jumlah air yang diberikan pada proses penyiraman bibit kelapa sawit setelah penanaman di lapangan itu biasanya sekitar 10-20 liter per bibit. Tujuannya adalah untuk memastikan tanah cukup lembab hingga mencapai zona akar, tanpa menyebabkan genangan air yang berlebihan. Penyiraman dilakukan secara berhati-hati untuk mencegah kekeringan pada bibit yang baru dipindahkan, mengurangi stres akibat pemindahan, memastikan akar mendapatkan cukup kelembapan agar bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Frekuensi penyiraman dapat bervariasi tergantung kondisi cuaca, misalnya lebih sering saat musim kemarau atau panas yang ekstrim. Pada musim kemarau, kebutuhan air kelapa sawit terutama selama tanaman belum menghasilkan atau TBM sangat meningkat untuk mendukung pertumbuhannya. Kebutuhan air kelapa sawit pada musim kemarau biasanya berkisar antara 100-150 liter per pohon per hari. Ini dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti yang pertama itu ada kondisi cuaca, di mana jika musim kemarau lebih panas dari biasanya, kebutuhan air bisa meningkat. Jenis tanah, tanah berpasir atau tanah dengan daya serap air yang rendah memerlukan lebih banyak air dibandingkan tanah liat yang lebih banyak menyimpan air. Usia tanaman. Tanaman muda biasanya memerlukan lebih banyak air untuk mendukung pertumbuhannya dibandingkan tanaman dewasa. Jika menggunakan sistem irigasi, distribusi air yang merata bisa membantu menjaga kelembapan tanah. Namun, pada lahan dengan keterbatasan air, penting untuk mengutamakan tanaman muda dan memberikan air secara efisien melalui irigasi tetes atau metode lain yang mengurangi pemborosan. Jamur antagonis seperti Trichoderma sering digunakan dalam pengendalian hayati biological control untuk melawan patogen tanaman. Secara umum, Trichoderma sangat bermanfaat, namun dalam beberapa kasus ada potensi dampak buruk yang dapat terjadi pada kelapa sawit jika penggunaannya tidak dikelola dengan baik, seperti kompetensi dengan mikroorganisme bermanfaat.
Trichoderma dapat bersaing dengan mikroorganisme bermanfaat lain di dalam tanah yang mungkin sudah membantu kelapa sawit dalam penyerapan nutrisi atau mengendalikan patogen. Jika jumlah trichoderma terlalu banyak, keseimbangan mikroba dalam tanah bisa terganggu. Pengaruh terhadap simbolis mikoriza. Kelapa sawit sering memiliki hubungan simbiotik dengan mikoriza atau jamur yang membantu penyerapan nutrisi terutama fosfor. Trichoderma yang juga merupakan jamur bisa mengganggu simbiosis ini, sehingga tanaman bisa kesulitan menyerap nutrisi yang diperlukan. Overaplikasi. Jika trichoderma diaplikasikan secara berlebihan, bisa menyebabkan tanah menjadi terlalu asam atau mempengaruhi struktur tanah, yang pada akhirnya dapat mengganggu pertumbuhan akar dan kesehatan tanah kelapa sawit. Overaplikasi. Jika trichoderma diaplikasikan secara berlebihan, bisa menyebabkan tanah menjadi terlalu asam atau mempengaruhi struktur tanah, yang pada akhirnya dapat mengganggu pertumbuhan akar dan kesehatan tanaman kelapa sawit. Efektivitas pada kondisi yang tidak sesuai. Trichoderma memerlukan kondisi lingkungan tertentu seperti kelembapan dan suhu untuk dapat bekerja secara optimal. Jika kondisi lingkungan tidak mendukung, trichoderma mungkin tidak efektif dan dalam pengendalian patogen, dan malah bisa menimbulkan masalah baru karena berkembang baik secara tidak terkendali. Penggunaan jamur antagonis seperti trichoderma tetap memerlukan manajemen yang hati-hati, termasuk dosis, kondisi aplikasi, dan pemantauan terhadap keseimbangan mikroba tanah untuk mencegah potensi dampak negatif. Pemupukan awal difokuskan pada nitrogen dan fosfor untuk mendukung pertumbuhan daun dan akar. Tahun pertama TBM 1. Nah, di sini pada tahun pertama itu memfokuskan pemupukan, di mana fokus pemupukan adalah untuk mendukung pertumbuhan awal bibit, khususnya pertumbuhan akar dan daun. Dosis pemupukan pada tahun pertama itu relatif rendah dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Itu dikarenakan karena bibitnya itu masih dalam tahap adaptasi dan pertumbuhan awal. Tahun kedua TBM 2. Pada tahun kedua itu dosis pemupukan itu mulai ditingkatkan sedikit karena tanaman itu sudah mulai tumbuh dan lebih besar dan memerlukan lebih banyak nutrisi. Fokus pemupukan tahap pada nitrogen dan fosfor untuk mendukung pertumbuhan daun dan akar. Namun, kalium juga mulai ditingkatkan untuk memperkuat batang. Tahun ketiga, TBM 3. Pada tahun ketiga, dosis pemupukan kembali ditingkatkan karena tanaman mulai mendekati fase tanaman menghasilkan TM. Fokus utama pemupukan pada tahun ini adalah memperkuat batang dan akar serta memastikan tanaman siap untuk mulai berbuah. Jenis-jenis gulma yang umum pada tahap TBM. Yang pertama, gulma berdaun lebar. Gulma berdaun lebar umumnya itu bertumbuh subur di lahan yang terbuka dan memiliki banyak cahaya. Jenis gulma ini cepat tumbuh dan memiliki kemampuan kompetitif yang tinggi dalam mengambil nutrisi dari tanah. Beberapa jenis yang sering kita temukan yaitu ada selaput tunggal, ketul, dan herba pahit. Gulma berdaun sempit. Gulma berdaun sempit itu biasanya yang terdiri dari spesies rumput-rumputan yang tumbuh dengan cepat dan memiliki sistem perakaran yang kuat. Mereka sangat kompetitif dalam hal pengambilan air dan nutrisi. Jenis-jenis gulma berdaun sempit yang sering ditemukan adalah alang-alang, di mana salah satu gulma yang paling berbahaya yang sering tumbuh di lahan kelapa sawit adalah alang-alang, karena alang-alang memiliki sistem perakaran yang dalam dan menyebar luas. Selanjutnya, rumput teki. Gulma berakar kuat dan menjalar, tumbuh cepat dan sulit dihilangkan. Selanjutnya, rumput belulang.
Gulma ini tumbuh dengan cepat di lahan terbuka dan kering, serta mampu bertahan di berbagai kondisi lingkungan. Selanjutnya, gulma tipe pakis. Gulma jenis ini tumbuh di lahan yang lembab dan teduh. Mereka biasanya tumbuh di bawah naungan kelapa sawit atau daerah yang cenderung basah. Jenis-jenis gulma pakis yang umumnya ditemukan di kebun kelapa sawit antara lain pakis paku dan Palus turis. Pakis paku ini, gulma ini tumbuh di area yang lembab dan dapat menyebar luas jika tidak dikendalikan. Gulma tipe teki-tekian. Gulma teki-teki memiliki daun yang kaku dan tajam serta akar yang kuat. Mereka dapat tumbuh berbagai jenis tanah, terutama di lahan basah atau tergenang. Jenis-jenis yang sering kita jumpai teki liar, teki kuning. Nah, teki liar ini salah satu gulma yang paling sulit dikendalikan karena akarnya yang sangat dalam dan mudah tumbuh sekali. Kalau teki kuning itu, gulma ini memiliki perakaran yang kuat dan tumbuh di area yang memiliki drainase buruk. Gulma merambat. Gulma merambat cenderung menyebar dengan cepat di atas tanaman kelapa sawit sehingga menghalangi cahaya matahari yang dibutuhkan oleh tanaman. Beberapa jenis gulma merambat yang sering ditemui adalah selaput tunggul, markisa liar. Nah, di sini ada dampak negatif dari pada tahapan TBM, yaitu yang pertama bersaing untuk nutrisi dan air, yang kedua mengurangi penetrasi cahaya matahari, menjadi inang bagi hama dan penyakit, serta menghambat akses perawatan. Pengendalian TBM itu di sini ada pengendalian secara manual atau penyiangan, yaitu dengan mencabut gulma menggunakan tangan. Selanjutnya penggunaan herbisida, herbisida pasca tumbuh, pengendalian dengan mulsa, serta pengendalian secara biologis. Baik, sekian pemaparan materi kelima, yaitu tentang tanaman belum menghasilkan atau TBM. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.